semuanya, pernah nggak sih kamu belanja barang dari luar negeri, tiba-tiba kena biaya tambahan yang namanya bea masuk? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini, kita bakal bahas bareng-bareng. Gimana sih cara ngitung bea masuk? Ada jenis-jenis apa aja sih bea masuk tambahan? Dan gimana sih proses impor itu sebenarnya? Yuk kita bahas. Pertama-tama, apa itu bea masuk? Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor saat masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia. Dasar hukum dari bea masuk adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain itu, pelaksanaannya juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi, setiap barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib mengikuti ketentuan ini, kecuali ada pembebasan yang diatur secara khusus. Lalu, mengapa bea masuk itu penting? Bea masuk memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber penerimaan negara, yaitu sebagai salah satu pemasukan penting untuk kas negara dari sektor perdagangan internasional. Yang kedua, melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi atau mengendalikan barang-barang impor yang dapat mengganggu produksi lokal. Yang ketiga, mengendalikan arus barang masuk, sehingga pemerintah dapat menjaga keseimbangan ekonomi dan stabilitas pasar domestik. Yang keempat, mendukung kebijakan perdagangan luar negeri, sesuai dengan kebutuhan nasional dan perjanjian internasional. Dengan kata lain, bea masuk tidak hanya soal pungutan, tapi juga strategi ekonomi negara. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian jenis tarif bea masuk. Ada beberapa jenis tarif yang digunakan. Di antaranya, yang pertama ada tarif spesifik. Tarif ini dikenakan berdasarkan jumlah atau satuan barang, misalnya Rp1.000 per kilogram. Yang kedua, tarif ad valorem. Tarif ini dihitung berdasarkan persentase dari nilai pabean barang, contohnya 10% dari nilai barang. Yang ketiga, tarif campuran, yaitu gabungan antara tarif spesifik dan ad valorem, misalnya Rp500 per kilogram ditambah 5% dari nilai barang. Pemilihan jenis tarif ini tergantung pada jenis barang dan kebijakan yang berlaku. Tadi kita sudah mendengar tentang apa itu bea masuk. Sekarang kita akan lanjut ke perhitungannya. Nah, cara ngitungnya gampang kok. Rumus untuk mencari bea masuk itu adalah tarif kita kali sama nilai pabean. Nah, apa sih itu nilai pabean? Nilai pabean adalah jumlah dari harga barang, kita tambah sama biaya pengiriman sampai ke pelabuhan, dan biaya asuransi. Misalnya nih ya, barang yang kamu punya tuh seharga 5 juta. Nah, ongkirnya tuh 500 ribu dan asuransinya 100 ribu. Jadi, total keseluruhan barang adalah 5.600.000. Nah, kalau tarif biaya masuknya itu 10%, berarti yang kamu bayar adalah 5.600.000 kita kali sama 10%, sama dengan 560.000. Nggak berhenti di situ ya. Terkadang ada yang namanya bea masuk tambahan. Ini tuh kayak biaya ekstra yang dikenakan kalau barang kamu masuk kategori khusus. Yang pertama ada bea masuk anti dumping atau BMAD. Nah, kalau ada barang dari luar negeri yang dijual super murah di Indonesia, bahkan sampai ngerugin produsen lokal, pemerintah bakal ngenain biaya ini buat ngeimbangin. Tujuannya buat melindungi produk lokal. Yang kedua ada bea masuk imbalan atau BMI. Biaya ini dikenakan terhadap barang yang mendapat subsidi dari negara asalnya sehingga merugikan produsen lokal. Yang ketiga ada bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP. Bea ini tuh kayak pelindung sementara kalau ada produk luar negeri yang membanjiri pasar dan bikin industri lokal merugi. Yang terakhir ada bea masuk pembalasan. Bea ini dikenakan sebagai balasan jika negara asal mengenakan pungutan serupa terhadap ekspor dari Indonesia. Sekarang bayangin kamu jadi importir. Gimana sih prosedur beneran buat masukin barang ke Indonesia? Berikut ini ada tahapan prosedur impor dan pembayaran bea masuk. Yang pertama ada registrasi sebagai importir resmi.
kita harus memiliki NIK atau nomor induk kepabeanan dan API atau angka pengenal importir. Selanjutnya harus menyiapkan dokumen penting seperti invoice, packing list, surat jalan, dan izin kalau dibutuhkan. Selanjutnya ada pengajuan PIB yaitu pemberitahuan impor barang. Ini dilakukan melalui sistem elektronik CISA milik Bea Cukai. Nah, yang keempat itu adalah penetapan jalur pemeriksaan. Barang akan masuk ke salah satu dari 3 jalur. Yang pertama ada jalur hijau, artinya barang tidak diperiksa dan langsung lanjut. Yang kuning, pemeriksaan dokumen, dan yang merah ada pemeriksaan fisik dan dokumen. Yang kelima ada perhitungan pungutan. Sistem langsung menghitung semua biaya termasuk biaya masuk, PPN impor, PPh impor, dan bea tambahan kalau ada. Setelah itu proses pembayaran dan setelah semua proses selesai, barang dapat diambil dari pelabuhan. Di bagian ini kita akan membahas klasifikasi barang dan tarif BTKI. BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia adalah sistem klasifikasi barang yang digunakan untuk menetapkan tarif bea masuk atas barang impor. Sistem BTKI mengacu pada Harmonized System atau HS, yaitu sistem pengkodean barang yang berlaku secara internasional. BTKI menggunakan kode 8 digit, 2 digit pertama menunjukkan pos HS internasional, dan digit berikutnya adalah turunan klasifikasi nasional. Contohnya, kode 0902101000 adalah untuk teh hitam dalam kemasan kurang dari 3 kg. Dari kode ini, pemerintah bisa menentukan berapa tarif bea masuknya. Setiap barang impor akan diklasifikasikan dulu ke dalam BTKI sebelum dikenakan tarif. Tarif bea masuk bisa berbeda-beda tergantung jenis barangnya. Misalnya, barang elektronik mungkin dikenakan tarif 10%, sedangkan tekstil bisa 15% atau lebih, tergantung klasifikasi spesifiknya. Jadi, klasifikasi barang yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi jumlah pajak dan bea yang harus dibayar. Selanjutnya, mari kita bahas ketentuan barang kiriman dan bawaan pribadi. Barang kiriman adalah barang yang dikirim dari luar negeri ke dalam negeri melalui pos, kurir, atau jasa pengiriman lainnya. Berdasarkan PMK nomor 199, PMK 010/2019, barang kiriman dengan nilai di bawah 3 US dollar hanya dikenakan pajak dalam rangka impor sebesar 17,5%. Tapi, jika nilai barang melebihi 3 US dollar, maka bea masuk dan pajak dihitung berdasarkan klasifikasi BTKI dan tarif yang berlaku. Bagaimana dengan barang bawaan pribadi penumpang? Jika kamu bepergian ke luar negeri dan membawa barang, maka ada pembebasan bea masuk hingga 500 US dollar per orang. Jika barang yang dibawa melebihi nilai tersebut, maka akan dikenakan bea masuk dan pajak. Contoh, kalau kamu beli sepatu di luar negeri seharga 700 US dollar, maka 500 US dollar dibebaskan. Dan sisanya, yaitu sebesar 200 US dollar, akan dikenai bea dan pajak. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan mencegah penyelundupan barang secara masif lewat kiriman kecil atau bawaan pribadi. Sekarang, mari kita lihat contoh kasus dan simulasi perhitungan pajak. Bayangkan kamu memesan barang dari luar negeri seharga 100 US dollar. Jenis barangnya adalah pakaian dengan tarif bea masuk 15%, PPN 11%, dan PPh 7,5% karena tidak punya NPWP. Langkah pertama, konversi nilai barang ke rupiah. Misalnya, kurs yang ditetapkan bea cukai adalah 15.000 per US dollar, maka nilai barang yaitu 1,5 juta rupiah. Perhitungan pajaknya, pertama, bea masuk sama dengan 15% dikalikan dengan 1,5 juta sama dengan 225.000 rupiah. Yang kedua, PPN, 11% dikalikan dalam kurung 1,5 juta tambah 225.000 sama dengan 189.750 rupiah. Yang ketiga, PPh, yaitu 7,5% dikalikan dalam kurung 1,5 juta tambah 225.000 sama dengan 129.375 rupiah.
Jadi total pajak yang harus dibayar yaitu 225.000 tambah 189.750 tambah 129.375 sama dengan 544.125 rupiah. Jadi, walaupun harga barang sebesar 100 US dollar, total biaya yang harus dibayar bisa naik hingga lebih dari 30% karena pajak impor. Itulah penjelasan mengenai klasifikasi barang dan tarif BTKI, ketentuan barang kiriman dan bawaan pribadi serta simulasi perhitungan pajak. Ya, sekian video mengenai pembahasan bea masuk dari kelompok kita. Semoga abis dari sini teman-teman sekalian bisa lebih memahami lagi tentang pengertian, cara menghitung bea masuk, dan apa itu BTKI. Sekian dari kelompok 9, terima kasih.